Halo para netizen-netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Oke, jadi sekarang kita sudah memasuki part ketiga ya guys ya. Dimana part ketiga ini Pas banget. pas ya. Balok tuh makan tuh balok. Sudah memasuki part yang seru nih. Dimana kita sudah nge apa ya namanya ya, mapping untuk membuat bracket yang dimana materialnya waktu itu kita sudah review material-materialnya. Dan ini kita lagi bersama Mas Koshim, dimana ini adalah Kang Bubut gua yang berlokasi di Teluk Naga ya guys ya. Dia adalah Kang Bubut yang sangat handal karena menggunakan teknologi yang ala kadarnya, yang dimana bisa dibilang ini adalah manual. Dan yang dilakukan oleh Mas Koshim adalah sedang mengemal atau menyesuaikan dengan menggunakan kertas pastinya ya, karena kalau misalnya menggunakan aluminium terlalu tebal dan terlalu sulit apabila kita ngemalnya. Jadi dia menggunakan sehelai kardus sehelai lagi selembar kertas atau selembar kardus untuk dimal buat bracket yang pengen kita pasang di motor ini, untuk ngebuat si aluminiumnya menjadi lebih berguna, yang tadinya tidak terlalu berguna karena blok-blokan kan ya, sekarang menjadi jauh lebih berguna. Yang tadi udah gue jelaskan bahwa dia menggunakan teknologi manual. Nah, di sini tuh yang gue maksud manual itu tidak menggunakan mesin CNC, yang dimana kalau CNC itu kita tinggal membuat apa ya, softwarenya atau data-data ukuran yang secara presisi, habis itu alatnya bekerja di satu hari satu malam langsung dapat. Nah, ini dia Mas Koshim sedang mengemal atau sedang mengukur atau menyesuaikan lubang-lubang yang dibutuhkan untuk bracket si Brembo 2P ini bagian belakang ya guys ya. Dan gue minta untuk posisinya dia tidur ke si bagian swing armnya guys, jadi lebih kelihatan simpel dan tidak terlalu mencolok. Jadi modelannya seperti ini, karena kan pada umumnya biasanya dia bentuknya Y gitu ya kalau di Ninja atau beli yang udah paketan jadi. Dan ini langsung disikat sama si Mas Koshim untuk ngebor lubang bagian si kaliper Brembo. Dan untuk lubang kaliper Brembo itu menggunakan baut M8 ya guys ya. Nah, ini adalah proses dimana kita membolong-bolongin bagian yang tidak terpakai ya guys ya. Jadi dibolong-bolongin pakai mata bor ini, karena yang tadi gue bilang bahwa kalau misalnya manual itu dia agak sedikit lama prosesnya, tapi kalau misalnya orangnya telaten akan bisa menghasilkan hasil yang lebih menarik atau hasil yang nyeni, karena memang menggunakan tangan langsung dan alat seadanya. Jadi ini hanya menggunakan bor duduk yang dimana dibor-borin setiap per 1 mili untuk memotong bagian yang tidak diperlukan ya guys ya. Karena kalau misalnya menggunakan cutting wheel atau chainsaw atau hal-hal yang lain, takutnya ada bagian yang tidak ingin kita pakai atau bagian yang kita pakai terpotong, karena bagian chainsaw itu dia cenderung lurus. Nah, ini dipercepat aja ya, karena mungkin terlalu lama jadi membuat kalian jenuh. Jadi ini udah hampir semuanya dibolong-bolongin, dan bagian sisi yang masih tertempel oleh aluminiumnya yang masih belum terkena bor tadi dibor ulang sedikit-sedikit hingga akhirnya terputus ya guys ya. Nah, ini adalah hasil yang sudah tadi dipotong-potong dengan mata bor, dan ini proses penghalusan atau proses chipping, bukan chipping sih, proses penghalusan lah. Bagian-bagian yang masih tajam menggunakan mata bor yang sama, tapi dia dilakukannya menggunakan bagian sampingnya. Kalau tadi kan bagian ujungnya. Jadi ini menggunakan bagian sampingnya untuk memproses pengerataan bagian-bagian yang masih tajam atau bagian-bagian yang masih abstrak ya guys ya. Nah, ini dia Mas Koshim. Dimana ini bisa dilihat bahwa dia sangat amat lihai menggunakan alat bor duduknya atau alat bor yang cukup besar, tapi dibilang besar juga nggak terlalu besar, tapi ini sangat fungsi banget,
dia menggunakan dua tangan dari sisi kanan dan sisi sisi kiri yang sangat terampil untuk membuat bagian melengkung. Nah, jadi dia menggunakan sudut X dan Y tapi diputar bersamaan dan mendapatkan sudut X1 dan Y1. Kurang lebih seperti itu, guys. Dan tadi dikasih oli biar tidak terlalu keset ya, karena ini menggunakan bagian pinggir. Kalau misalnya terlalu keset ngerinya slip, karena ini aluminium, guys. Aluminium itu sering terjadi yang namanya slip atau nyangkut. Walaupun yang lebih sering terjadi itu di bagian besi sih, cuman ya ini juga termasuk agak sedikit lengket kalau aluminium itu. Dan oli itu juga sebenarnya nggak bagus kalau misalnya dipakai di kang bubut, karena bisa membuat kepanasan dan jebol. Dan ini adalah proses selanjutannya, dimana lagi pemotifan ya, bagian tengah supaya motifnya itu ada motifnya lah, sama berfungsi untuk bagian pendinginan di bagian piringan cakram. Karena kalau misalnya terlalu rapat pun juga agak sedikit ngeri ya, karena kalau misalnya terlalu rapat ngerinya piringan cakramnya menjadi panas. Dan fungsi pengelubangan ini selain pendinginan juga bisa difungsikan sebagai mengurangi bobot si bahan materialnya. Dan ini adalah proses lanjutannya, dimana setelah kita udah ngemal-ngemal ngukur-ngukur pakai bracket, ternyata si kaliper Brembo-nya itu masih harus kita sesuaikan ke velg CBR old, karena tidak langsung pasang atau tidak langsung nempel. Kenapa? Karena si kaliper atau pala babi si Brembo ini terlalu tebal, yang mengakibatkan kita harus bikin plendes. Nah, ini adalah proses pembikinan plendes, dimana gue menggunakan plat aluminium 5052 atau seri 5 tebal 1 cm untuk menambahkan bibir atau daging bagian lubang si piringan cakram biar agak sedikit keluar, biar si pala babinya kagak nempel ke piringan cakram, atau bukan piringan cakram sih, tepatnya ke velg. Karena kalau misalnya nempel ke velg, resikonya bisa baret kaliper dan velgnya, ya itu udah jelas lah. Cuman kenapa gue lebih milih pakai plendes, karena gue nggak mau ngalahin si velgnya untuk dibubut, karena takutnya mengurangi kekuatan dari si velg tersebut. Karena tujuan gue ini dipakein plendes ini karena gue makainya harian. Kalau misalnya gue mungkin makainya racing, bagusan sih dibubut velgnya supaya meringankan bobot dari si motor tersebut gitu, guys. Jadi paham ya. Nah, ini proses pencopotan supaya material yang gue beli itu sebenarnya salah. Gue belinya kotak ya, seharusnya belinya yang bulat. Cuman kalau yang bulat itu jarang banget yang jual sih, jadi nggak salah-salah amat. Jadi gue beli yang kotak, yang plat, terus dibikin bulat, habis itu diciping. Nanti kita ciping supaya tidak terlalu tidak terlalu tebal, biar tipis. Nah, ini setelah dipotong tadi ya, sudah terlihat hasilnya. Jadi masih mentahan ya, bulatnya juga masih belum sempurna karena nanti bakalan dibubut lagi bagian sisi-sisinya supaya pas. Nah, yang tadi udah gue bilang, ini adalah proses pembubutan atau proses chipping ya. Bahasa kerennya kalau nggak salah bahasa chipping sih, kalau bahasa sipilnya chipping, karena mengikis bagian sisi luar atau mengikis bagian supaya ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan ya guys ya. Dan ini dia hasil dari ngemal-ngemal yang tadi, yang sudah jiping dan plek. Hasilnya sangat amat presisi guys. Jadi kurang lebih fungsinya seperti ini plendesnya. Nanti tengahnya tinggal dibolongin juga di bagian bautnya. Habis itu pasang di velg. Mantap. Presisi ya guys ya, keren ya guys ya si Mas Kosim. Dan ini proses penandaan bagian lubang-lubang yang bakalan kita bolongin menggunakan piringan cakram lama kita, karena nanti kita bakalan menggunakan piringan cakram baru kita yang dari piringan cakram ya itulah pokoknya yang pernah kita unboxing waktu itu. Karena kalau misalnya pakai yang itu sayang kan baret-baret, karena ini kita pakai yang lama aja, karena sama aja kok fungsinya, buat nandain lubangnya juga sama kok. Nah, itu udah ditandain kan, jadi kelihatan tuh presisi. Semoga tujuannya sih presisi supaya seperti itu. Dan ini plastiknya kita bongkar dulu, plastik si aluminiumnya. Nah, ini adalah proses dimana kita melubangin bagian lubang-lubang untuk si piringan cakramnya.
supaya bisa masuk lubang bautnya ke blenders ini yang udah kita buat atau kita bikin tadi ya guys ya. Dan ini proses pengerapihan atau penghalusan bagian ujung-ujung aluminiumnya supaya tidak terlalu tajam ya, karena kalau misalnya tajam masukin lubangnya jadi agak berat, kurang enak. Jadi ujung-ujungnya dibor-bor dikit supaya jadinya bentuknya kayak mangkok, habis itu lurus gitu guys. Fungsinya ya biar enak aja buat masukin si baut-bautnya guys gitu. Nah lanjut, ini proses selanjutnya yang dimana ini adalah pembentukan si bracket bagian depan atau pengereman bagian depan Brembo kaliper atau pala babi atau Brembo yang 4 piston. Ini di sini gua agak miss ya saat pembuatan videonya, karena yang tadinya dari balok ke bagian bentuk seperti ini tuh nggak gua sempet rekam, karena pas gua datang si Mas Kosim ini sudah melakukan proses terlebih dahulu karena supaya waktunya lebih singkat. Nah ini tuh sama kayak tadi yang bagian belakang dibolong-bolongin, habis itu dikikis-kikisin, habis itu dirapihin, dan seperti itu. Prosesnya sama aja. Dan ini saat Mas Kosim melakukan atau mengeksekusi material 70 sekian atau seri 7 si aluminiumnya. Jadi ini sedikit agak lebih keras dibandingin material aluminium seri 5 yang bagian belakang. Kenapa gue bikin beda? Karena gue penasaran aja, karena bagian depan juga kerjanya lebih berat karena disc brake-nya lebih gede, jadi pengeremannya lebih kaget atau lebih ekstrim gitu guys. Dan ini adalah hasil sementara bracket kaliper Brembo 4 piston yang bagian depan ya guys ya. Tinggal dirapihin lagi dikit aja. Dan ini sudah presisi ke si shock breaker bagian depannya, asik. Dan ini bagian belakang, saat kita mau ngemasang bagian belakang udah pasang planeless sama bracket, ternyata mau nggak mau si velgnya harus dibubut juga ya guys ya, karena ternyata daging dari si velg CBR Old ini tebel. Dan ini adalah hasil final bagian depan yang tadinya kita pakai Nissin 4P menjadi Brembo 4P. Hihihi. Hasilnya sangat manis ya kan, wede, simple. Karena gua konsepnya ini adalah looknya original, jadi nggak usah banyak motif-motif si bracketnya. Dan ini adalah hasil di bagian belakangnya guys. Bisa sangat amat pakem remnya tanpa ban, dan gua menggunakan master rem RCB. Dan gitu aja video kali ini. Nanti kita lanjut ke part 4-nya untuk kita lihat keseluruhannya atau nge-review saat kita gunain di harian atau saat kita menggunakan motornya di hari-hari. Nanti kita nge-vlog ya guys ya. Oke, sampai jumpa di next video. Guru Dwi Hidayat pamit. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa di episode 4. Bye bye.